Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neti Fitri Prastiani, NPM 1851020055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kodifikasi produk perbankan syariah dan juga produk yang ada pada perbankan syariah. Kodifikasi produk perbankan syariah, yang pertama ada penghimpunan dana yang di dalamnya terdapat giro syariah, tabungan syariah, dan juga deposito syariah. Yang kedua ada penyaluran dana yang di dalamnya terdapat pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pembiayaan atas dasar akad murabahah, pembiayaan atas dasar akad salam, pembiayaan atas dasar akad istisna, pembiayaan atas dasar akad ijaroh, pembiayaan atas dasar akad qard, dan yang terakhir ada pembiayaan multi jasa. Yang ketiga yaitu pelayanan jasa yang di dalamnya terdapat letter of credit import syariah, yang kedua ada bank garansi syariah, dan yang ketiga ada penukaran falas. Selanjutnya yaitu produk yang ada pada perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk pembiayaan serbaguna mikro pada bank syariah mandiri. Pembiayaan serbaguna mikro adalah fasilitas pembiayaan bank yang ditujukan untuk pembiayaan konsumtif kepada nasabah ataupun calon nasabah perorangan ataupun badan usaha dengan limit sampai dengan 200 juta dan tenor paling lama yaitu 8 tahun. Akad yang digunakan dalam pembiayaan serbaguna mikro ini adalah akad murabahah dan juga akad ijaroh. Akad murabahah merupakan transaksi jual beli sebesar harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu nasabah dengan bank. Sedangkan akad ijaroh merupakan pemindahan hak guna atau manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan aset itu sendiri. Pembiayaan serbaguna mikro ini memiliki margin yang rendah sehingga sangat membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya baik yang berupa multiguna maupun multi jasa. Adapun margin yang ditetapkan dalam pembiayaan serbaguna mikro ini yaitu limit pembiayaan 10 juta sampai 50 juta memiliki margin 32%. Limit pembiayaan 50 juta sampai 100 juta memiliki margin 28%, dan yang terakhir limit pembiayaan dari 100 juta sampai 200 juta memiliki margin 22%. Target pembiayaan mikro ini dikategorikan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima oleh nasabah, yaitu nasabah goal bertap dan juga nasabah non goal bertap. Nasabah goal bertap ini yaitu nasabah yang memiliki pendapatan tetap seperti PNS dan juga pegawai BUMN. Sedangkan nasabah non goal bertap ini merupakan nasabah yang sumber pembayarannya ini berdasarkan usaha yang dikelolanya. Selanjutnya yaitu persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan jika kita akan melakukan pembiayaan serbaguna mikro pada bank syariah mandiri. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, yang kedua yaitu usaha telah berjalan minimalnya 2 tahun, yang ketiga yaitu usia nasabah minimalnya 21 tahun atau sudah menikah, atau maksimal usia 60 tahun untuk pegawai dan maksimal usia 65 tahun untuk wira swasta. Selanjutnya yaitu KTP suami istri ataupun kartu keluarga. Selanjutnya yaitu ada modal kerja sampai dengan 48 bulan, investasi sampai dengan 60 bulan, dan juga yang terakhir ada surat keterangan usaha atau surat keterangan kerja. Tahapan pengajuan pembiayaan serbaguna mikro bank syariah mandiri. Skema akad murabahah pada pembiayaan serbaguna mikro bank syariah mandiri. Yang pertama, nasabah melakukan negosiasi kepada pihak bank dan nasabah melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi. Yang kedua,
bank melakukan akad wakalah kepada nasabah dan nasabah membeli barang mewakili Bank Syariah Mandiri. Yang selanjutnya yaitu setelah akad wakalah dilakukan, diteruskan dengan akad murabahah di mana Bank Syariah Mandiri menjual barang tersebut kepada nasabah. Kemudian nasabah melakukan pembiayaan iuran sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu tahapan pengajuan pembiayaan serbaguna mikro dengan akad ijaroh. Yang pertama, nasabah melakukan negosiasi kepada pihak bank dan nasabah melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi. Yang kedua, bank melakukan akad qard kepada nasabah dan di mana Bank Syariah Mandiri memberikan pinjaman kepada nasabah. Yang ketiga, setelah akad qard selesai dilakukan, selanjutnya diteruskan dengan akad ijaroh. Nasabah melakukan pembayaran iuran sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, mekanisme penyaluran pembiayaan serbaguna mikro. Dalam menyalurkan pembiayaan serbaguna mikro, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, tahap awal. Yang pertama, permohonan nasabah. Tahap ini, nasabah yang ingin mengambil pembiayaan konsumtif mengajukan permohonan pembiayaan pada bagian marketing. Setelah nasabah mengajukan permohonan, nasabah harus melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk pembiayaan. Yang kedua, tahap investigasi. Setelah nasabah melengkapi dokumen persyaratan pembiayaan serbaguna mikro, marketing membuat BI checking. BI checking adalah untuk mengetahui apakah nasabah pernah mengambil pembiayaan di bank lain atau tidak, dan mengetahui apakah nasabah sedang terlibat kredit macet atau tidak. Jika marketing telah mengetahui keadaan kredit tersebut, BI checking dan nasabah menyatakan tidak terlibat dalam kredit macet, maka langkah selanjutnya marketing akan melakukan analisis, wawancara, investigasi kelengkapan, dan melihat agunan nasabah. Yang ketiga yaitu tahap pembuatan berkas pembiayaan. Pada tahap ini, bank membuat berkas tentang nasabah atau data-data yang berisi tentang informasi nasabah, usaha nasabah, dan semua yang berkenan terhadap pembiayaan yang akan diajukan oleh nasabah. Selanjutnya yaitu ada tahap pencairan. Setelah tahap awal selesai dilakukan, maka berkas tadi akan diserahkan ke bagian back officer atau BO untuk dilihat kelengkapannya dan dibuatnya customer facility. Kemudian setelah nomor customer facility didapatkan, maka bagian marketing akan membuat dokumen larangan pemberian hadiah kepada pihak bank, tanda terima jaminan, cash flow nasabah, daftar pengecekan realisasi pembiayaan atau DPRP, daftar untuk legal file financing compliance self assessment atau pengujian mandiri kepatuhan pembiayaan, dan pengikatan jaminan oleh notaris. Setelah dokumen selesai dikerjakan, maka BO ini selanjutnya akan mencairkan dana nasabah ke tabungan nasabah. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahap monitoring. Pada tahap ini yang dilakukan oleh pihak bank adalah memeriksa kelancaran pembiayaan angsuran, memonitoring dokumen pembiayaan yang telah jatuh tempo, dan jika pembiayaan sudah lunas, agunan atau jaminan diserahkan kembali kepada nasabah sesuai dengan prosedur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.